orang-orang dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gula yang tinggi, jantung yang lemah, ginjal yang lemah. Akibat apa? Ya, masalah jantungnya apa? Sebenarnya kan pembuluh darahnya nggak elastis. Itu salah satunya. Kemudian darahnya nggak kental. Itu salah satunya. Penyumbatan misalkan salah satunya itu. Maka bagaimana caranya kita mensikapi itu dengan kata herbal atau produk Allah ciptakan seperti ini ya? Ya Masya Allah sebenarnya gampang. Ya. Penyumbatan atau mungkin kekentalan darah tadi kita atasi dengan banyak sekali manfaat dari dia ini. Kalau teman-teman mulai dari minyaknya ya, mulai dari manfaatnya untuk jantung, mulai dari manfaatnya untuk melancarkan aliran darah, melancarkan buang air besar. Masya Allah kan. Di bagi yang pengen tetap ya apa bahasa sekarang tuh glowing gitu. Nah, itu bisa salah satu. Kunci dasar, ya lagi-lagi saya sampaikan, kunci dasar kalau Anda memahami atau kita memahami ini, maka sebenarnya bahasa real food itu, atau mungkin bahasa makanan sebenarnya itu, yang ditumbuh di atas tanah tadi, mendapat cahaya mataharinya Allah tadi, paling utamanya adalah untuk memberi energi buat manusia. Oke? Dari apa? Dari glukosanya, dari oksigennya. Ya, terutama energi tadi ya, energi secara umum ada glukosa yang ada dalam produk-produk yang tumbuh tadi. Jadi ini kayak alpukat kayak begini. Apakah di sini ada energinya? Ada. Cuman menariknya Bapak Ibu sekalian ya, setiap yang Allah ciptakan itu memang suka-sukanya Allah gitu kan. Artinya apa? Alpukat sama jeruk nipis atau jeruk lemon kayak begini kan beda kandungan. Iya. Tapi dia memiliki energi. Dia memiliki tenaga. Dia kan sama-sama nih kayak jeruk lemon. Ya, jeruk lemon kayak begini, ini kan sama. Dia punya batang juga, dapat cahaya matahari juga, seterusnya. Sama kayak dia, cuman kandungannya berbeda. Nah, itu kita butuh ilmu. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya apa? Tapi fungsi dasarnya adalah apa? Dia mensuplai energi bagi tubuh kita. Nah, gitu loh. Ya, dia mensuplai energi dari apa? Dari matahari tadi salah satunya dan berbagai proses-proses yang lain. Maka kalau kita lihat begini nih, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini bukan sekedar alpukat. Tapi inilah kuasa Allah yang menciptakan buah ini. Kita harus mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Petani yang ciptakan atau mungkin menanam alpukat ini kan cuma ngandalin biji doang. Cuma ngandalin biji doang. Dicangkul sama dia, masukin tanahnya lagi, kasih pupuk segala macam, dipiara, siram-siram segala macam. Petaninya kan nggak ada men-setting pakai komputer, nanti bulan sekian jadi batang, nanti bulan sekian jadi daun, nanti bulan sekian jadi buah, kan nggak bisa. Makanya petani itu zakatnya yang lebih besar daripada zakat yang lain. Kenapa? Modal tangan doang. Gitu ya, modal tangan doang. Maksudnya modal tangan apa? Dia gali, dia kemudian kasih tanah, kasih pupuk gitu. Dan Allah yang menumbuhkan semua. Allah yang tumbuhkan akarnya. Allah yang tumbuhkan batangnya. Allah yang tumbuhkan daunnya. Allah yang tumbuhkan buahnya. Allah semua yang punya kerja. Allah yang jadikan dia berwarna coklat. Maka barang-barang kayak begini, Bapak Ibu sayang, kita kalau boleh saya sarankan selalu memuji Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban. Tidak sia-sia ya Allah Engkau ciptakan ini semua. Dan semua kandungannya sebenarnya kalau kita bicara tentang produk yang Allah ciptakan, sebenarnya sejatinya dia semua bermanfaat. Ya, biji alpukat itu bermanfaat. Ya, cuman kita nggak lazim makan. Yang kita lazim makan adalah dagingnya. Ya, nah lalu datanglah ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa ternyata alpukat itu mengandung protein, dia mengandung lemak yang baik, dia mengandung serat, dia mengandung kalium, mengandung macam-macam lah yang ada pada alpukat tadi. Nah begitu. Jadi kunci utamanya atau mengandung asam amino juga sebagai salah satu unsurnya manusia. Jadi segala kebutuhan, lagi-lagi energi manusia. Jadi kalau kita bicara herbal, kita bicara barang-barang kayak begini ya, yang ini aja lebih gampang. Ya. Ini sekali lagi ini alpukat ya, ini alpukat. Alpukat yang dikasih bedak. Kalau di TV-nya gitu, ya saya hebat-hebat TV tetap aja nggak bisa nampilin alpukat. Nah, ya begitu ya. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi barang-barang kayak begini atau produk kayak begini sejatinya dia ngapain? Fungsi dia buat kita apa? Memberi tenaga, power, energi. Makanya apa?
Semakin banyak manusia itu, nih kata kuncinya, mengkonsumsi produk yang Allah ciptakan dari tanah, mendapat cahaya mataharinya Allah, ya, dan sesuai katakanlah dengan SOP-nya Allah, maka semakin bertenaga atau semakin manusia itu bisa menjalani kehidupan dengan baik. Jadi kayak sekarang itu kita disebutnya ada namanya makanan mati gitu kan. Makanan mati itu contohnya apa? Banyak Pak, Bu, banyak. Itu pinggir-pinggir jalan itu kan, yang makanan-makanan sudah olahan gitu kan, yang subhanallah ya, atau mungkin apa namanya kayak apa ya, ya sosis-sosis, nugget-nugget, donat-donat gitu-gitu. Itu makanan halal nggak halal? Cuman mati dia. Kalau bahasa dokter Hiromisinya tuh makanan mati. Kenapa? Udah nggak ada lagi enzim, gitu loh. Nggak ada lagi vitamin. Artinya apa? Kalau Anda ngeliatin orang yang ya lemes-lemes terus, nggak ada gairah, mungkin atau mungkin nggak ada semangat, nggak ada power gitu kan? Ya salah satu kemungkinan yang bisa kita telah pada orang tadi adalah apa? Adalah kemungkinan dia tidak banyak atau lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan mati gitu kan? Seperti itu. Nah, maka kita perlu mempelajari, memahami ini sehingga nanti kapan saya harus makan alpukat gitu. Kapan saya harus makan nanas, kapan saya harus makan katakanlah sayur ini saat itu gitu. Ya, tapi pada prinsipnya fungsi mereka adalah memberi tenaga. Jadi kalau kita mau hidup, ya, hidup tanda kutip, katakanlah baterai kita nih tanda kutip ya, baterai kita ini tetap nyala, Bapak Ibu sekalian, maka yang perlu kita masukkan dalam tubuh kita setiap hari adalah produk-produk makanan atau produk-produk yang diciptakan yang tumbuh di atas tanahnya Allah. Nah, ini konsep dasarnya ya. Nah, sampai sini semoga dipahami. Sehingga nanti kalau sudah Anda lihat kayak begini ya, ada kita bahas misalkan ini kan serai nih, serai ya. Serai ada powernya, ada tenaga. Ada Pak. Ada. Jadi seperti apa ya? Kayak semacam dia electricity gitu loh. Dia ngasih tenaga listrik gitu loh. Ya, seperti itu. Atau mungkin ya kayak begini ya, ini kan kayu manis gini, jadi atau mungkin kunyit atau biang kunyit kayak begini. Jadi mereka ini punya power semua, punya tenaga ya. Artinya apa? Jadi berarti Dok, kalau memang begitu caranya, paling bagus mengkonsumsi makanan itu kapan? Atau mungkin paling baik mengkonsumsi produk-produk seperti ini kapan? Kalau saya boleh bilang ya, kalau versi saya adalah saat makanan itu baru dipetik. Nah, itu yang paling bagus. Tapi kan susah. Ya, misalkan kita bicara, berarti kalau saya paling bagus konsumsi kunyit kapan? Lagi diambil dari tanah. Kan waktu di tanah itu kan dia kayak ibarat kata mah dia masih apa ya, mendapatkan supply kehidupannya dia dari akar ya segala macam gitu kan, dari tanah gitu kan. Nah, ketika dipetik kan putus semua itu. Nah, proses itu ya, tapi maha sucinya Allah itulah luar biasanya Bu sekalian. Maha besarnya Allah ya. Anda bayangkan kalau seandainya misal nih alpukat kayak begini nih ya. Ini kan katakanlah dia di tangkainya pohonnya alpukat itu gitu kan. Tapi nggak punya kulit ini. Maka apa yang terjadi dengan alpukat ini? Yang terjadi nanti adalah dia akan teroksidasi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka diputuskan dari sini, Bapak Ibu sekalian, ya diputuskan dari tangkai pohonnya tadi, ya, maka yang terjadi adalah Allah lindungi isi kandungan dari alpukat ini, ya. Allah lindungi proteinnya, lemaknya, seratnya, mineralnya, asam aminonya, ya, segala macam pada alpukat ini dengan kulit ini. Itulah kuasanya Allah. Makanya tadi saya katakan, jadi apa namanya, ini kayak berkat tali pusernya lah gitu. Ya, seperti itu. Ya, dengan apa tuh namanya, berarti ya tadi penjelasan saya itu bahwa semakin ya terlindungi dia semakin baik. Jadi alpukat seperti ini atau apel gitu kan, misalkan gitu kan, ketika kita kupas dia gini kan langsung teroksidasi dan berwarna kecoklatan ya, teroksidasi dia. Sama juga kayak begini kan ya, ini dompel gini aja ya, ada dompel begini ya, tertindih begini, ini sudah mulai ada tampak oksidasi di situ ya, dari oksigen ini kan oksidasi seperti itu ya. Nah, maka
mereka ini dilindungi, ya Allah lindungi mereka, ya Allah lindungi mereka dengan apa? Dengan kulit-kulit tadi. Artinya apa? Kalau ini pesan sederhananya, pesan awalannya, kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada penyakit apapun, oke? Tidak ada penyakit apapun yang memerlukan hal-hal yang sifatnya khusus ya, maka saran saya semakin banyak ragam-ragam mereka ini yang Anda konsumsi semakin bagus. Paham ya? Artinya Anda mendapatkan energi dari berbagai macam ciptaan Allah kayak begini. Hari ini makan alpukat, besok nanas, besok katakanlah semangka, besok pepaya. Ya, dengan catatan tadi apa? Kalau tidak ada penyakit-penyakit tertentu. Berarti kalau ada penyakit tertentu memang harus dikurangi. Ada yang tertentu tuh nggak semua dibolehkan dulu pada waktu-waktu tertentu. Ya, seperti itu. Jadi termasuk juga si herbal-herbal ini ya, supaya tubuhnya berenergi, supaya dapat tenaga terus dari produk yang Allah ciptakan ini, ya, ada kunyit segala macam. Berarti paling bagus apa? Lagi-lagi catatan pentingnya adalah kalau tidak ada penyakit. Maka hari ini minum kunyit, besok minum kayu manis misalkan, besok minum serai, besok minum ketumbar, besok katakanlah lada hitam boleh diminum nggak? Boleh, tapi campur sama yang lain. Contoh mungkin nanti bikin kunyit, nanti campur sama lada hitam. Semakin banyak ragam mereka ini semakin bagus untuk tubuh Anda. Semakin berenergi tubuh Anda, semakin bertenaga tubuh Anda. Itu kata kuncinya. Kenapa? Ya karena dari mereka inilah tenaga-tenaga itu kita bisa dapatkan. Baru nanti kita akan bahas ya, sebenarnya apa sih yang membuat mereka ini bermanfaat, atau mungkin apa yang membuat mereka ini bisa dijadikan solusi atau sarana atau wasilah kita untuk hidup sehat. Nah, itu nanti akan jelaskan. Ya, nah itu pesan utamanya dulu ya tentang energi tadi. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian ya, dalam mereka ini akhirnya ya juga bukan akhirnya Allah tanamkan atau Allah benamkan atau Allah ciptakan juga apa-apa yang menjadi kebutuhan tubuh manusia. Oke? Nah, contoh begini. Salah satu pembentuk ya atau bahan baku tubuh kita itu atau gen tubuh kita itu adalah asam amino. Ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Ada asam amino bisa dibuat oleh tubuh kita, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu kita dapatkan dari mana? Dari alam, dari asupan luar. Contoh kayak misalkan contoh asam amino apa? Wah banyak. Ini ada asam amino nih. Ini ada asam amino juga nih, kunyit nih. Ya. Jadi mereka itu, apa fungsi bahan baku asam amino? Kayak misalkan gini lah, kita naik mobil, mobilnya sudah disiapkan untuk diisi bensin, ya, atau motor gitu ya. Lalu nggak diisi sama bensin, nggak bisa jalan dia. Nah, asam amino itu kayak begitulah. Jadi dia kayak bahan baku, ya, bahan baku yang diperlukan untuk membuat gen ini bisa bekerja secara baik. Jadi kalau kita sekarang mungkin ngelihat kenapa banyak penyakit-penyakit yang dulunya nggak ada, sekarang itu ada, ya salah satunya kenapa? Tubuh tidak mendapatkan asupan asam amino, ya, yang terbaik, yang Allah ciptakan, dan ujung-ujungnya yang dimakan cuma sekedar makanan-makanan yang menyenangkan lidah saja. Begitu. Ya. Orang Jawa Barat ya, ya orang Sunda lah secara umum ya. Setahu saya ya, saya tiba-tiba teringat tuh. Kayaknya zaman dulu tuh dia 20 tahun, 30 tahun itu nggak mengenal tuh cilok, cireng, seblak gitu kan, nggak kenal. Betul nggak? Kebetulan nih tim saya nih orang Sunda. Ya, jadi nggak kenal cilok, cireng, seblak. Nah, pertanyaan saya, kita balik ke zaman itu. Zaman itu kira-kira penyakit orang tua apa? Nggak banyak juga, nggak kayak sekarang. Kenapa? Ya karena memang dimakan apa? Singkong, nggak tuh? Singkong rebus kan? Singkong rebus, ubi bakar, cilembu lah, apa segala macem. Minumnya wedang jahe, itu. Dengan kemajuan sekarang ya, gaya-gayaannya milenial gitu kan, iya, campur semua, campur inilah, campur itulah, cireng, ciloknya segala macam, dikasih kakinya ayam gitu loh. Kakinya ayam, ayamnya mending ayam yang jalan-jalan, ayamnya nongkrong di kandang. Iya kan? Akhirnya terjadi apa yang dimakan cuma sekedar rasa dan rasa dan rasa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mati, makanan mati gitu loh. Gak kenal lagi dengan begini-beginian.
Jadi orang Jawa Tengah juga sama, ya, sama aja. Nggak kenal lagi dengan katakanlah rempah-rimpang segala macam ya. Berarti generasi, jadi nggak heran kalau kita lihat zaman sekarang itu katakanlah orang-orang ya kita harus akuin ya tingkat sosialitas, solidaritas ya orang-orang itu zaman sekarang itu beda loh. Dan itu juga terkait dengan makanan salah satunya kalau kita mau teliti tentang itu. Ya kenapa? Ya karena memang karena makanan yang sifatnya memberikan tenaga atau power kayak saya jelaskan tadi itu udah jarang dimakan lagi oleh mereka. Ya, datang pergi kantor misalkan ya, balik-balik katakanlah lapar, beli gorengan. Zaman dulu nggak ada gorengan loh, karena tepung susah. Sekarang tepung impor, betul kan? Tepung impor. Oh, udah pakai tepung, ya dikasih micin, dikasih garam, digoreng pakai minyak gitu kan. Halal kan gorengan? Halal. Cuman apa yang mau didapat dari itu kalau cuma sekedar lidah doang yang diseneng-senengin gitu loh. Nah zaman dulu kan nggak gitu orangnya ya mereka makan singkong rebus, ubi rebus. Maka bagi Anda yang kerja mungkin di BKI ini misalkan ya titip sama istri, tolong saya dibawain cemilan gitu loh. Bisa kan dari rumah, jagung rebus kek apa kek gitu loh. Dan juga mengurangi sampah plastik juga, apalagi misalkan gorengan-gorengan misalkan dibeli gitu, udah gitu pakai koran bungkusnya, udah gitu kan koran tuh subhanallah, karena saya kesel ya, nggak boleh sih kesel, gemes ya, gitu aja. Itu masya Allah biasanya itu tinta itu loh, yang dipakai buat bikin koran itu kan logam bukan barang berbahaya, nggak cocok untuk masuk tubuh. Ketika kena minyak itu kan lengket. Nggak heran zaman sekarang itu salah satunya ya sangat banyak ya kita lihat insidensi penyakit kanker. Wah nggak heran saya. Uang dimakan sampah semua, gitu loh. Ini kayak sekarang kayak begini nih ya. Ini saya sedikit lah ya, nobok-nobokin sedikit lah ya. Kayak sekarang begini. Sekarang kan marak di mana-mana minuman-minuman milenial. Oke? Sana sini kedai. Katakanlah tempat-tempat. Woi, masya Allah saya katakan. Saya tidak mendoakan, tapi kita tinggal tunggu saja. Waliyauzubillah. Tentunya kita memohon untuk tidak terjadi. Tapi kalau dengan gaya kayak begini, itu tinggal tunggu akan terjadi endemik lagi suatu hari, mungkin berapa tahun ke depan nanti orang-orang dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gula yang tinggi, jantung yang lemah, ginjal yang lemah. Akibat apa? Akibat tingginya gula pada makanan-makanan tadi. Oke? Nah, dari situ kita belajar lagi Bapak-Ibu sekalian, ya. Tadi ini tadi intermezzonya sedikit, balik lagi sekarang bicara tentang asam amino. Oke? Asam amino. Tadi kan saya bahas tentang asam amino. Lalu asam amino yang dimaksud tadi itu di mana Allah ciptakan? Di sebagian besar mereka ini ada asam amino semua. Tapi yang menariknya ada salah satu sumber asam amino yang paling baik sebenarnya. Anda bayangkan ini pohon. Ya. Pohon ini kan ini anggap aja pohon ya. Pohon ini Bapak-Ibu sekalian ya, dia menyerap sumber dari tanah, oke? Segala macam lalu jadilah bunga atau buah di sini. Lalu sebelum dia jadi buah itu ya, kan jadi bunga tuh. Nah, bunganya itu ya diperintahkan untuk diambil sarinya. Maka datanglah makhluk yang mengambil sarinya bunga tadi itu. Yang makhluk tersebut bernama lebah. Oke? Maka diambil sama dia sarinya, bawa pergi ke dia punya sarang. Kan gitu diputar-putar sama dia tuh, katanya begitu. Nektar tadi itu, saripati bunga tadi itu diolah sama dia dan jadilah namanya produknya madu. Masya Allah kan. Jadi madu tuh isinya apa? Madu tuh isinya asam amino. Jadi madu tuh bahasa lain apa? Dia mengandung saripatinya manusia. Itu pelajaran di situ. Jadi madu tuh mengandung saripatinya manusia. Kenapa? Lah jelaslah orang di atas. Dia di bunganya kan. Jadi kalau kita bicara pohon itu kan semua bagian pohon itu kan bermanfaat. Tapi Allah merintahkan dia untuk mengambil yang sarinya dari semua aktivitas di akar, di batang, sampai ke daun tadi,
ya subhanallah, diambil oleh si lebah tadi dan diubahlah sama dia menjadi madu. Maka di dalam madu tersebut terdapat asam amino, ada gula di situ, ada glukosa di situ. Nah, Masya Allah kan. Jadi gulanya alami, gulanya asli, ya. Maka tidak pernah ada ceritanya, ya, sepanjang tidak berlebihan orang kena diabetes atau kena kencing manis gara-gara minum madu. Mana pernah ada. Asal madunya betul, asal tidak berlebihan, kan gitu. Kenapa? Ya memang disitulah seharinya manusia. Lalu di mana lagi sumber-sumber asam amino tadi, Bapak Ibu sekalian? Banyak. Salah satu sumber asam amino terbaik itu adalah air kelapa. Air kelapa itu isi asam amino. Di luar mungkin kalau kita buka data-datanya ya, dia ada mineral, ada vitaminnya, ada enzimnya, segala macam di situ ya. Ada pada air kelapa. Bahkan dia juga mengandung karbohidrat, ada gulanya juga. Komplit banget. Jadi dalam semua yang Allah ciptakan ini, itu kita mau pakainya, butuhnya yang mana gitu loh. Tergantung kitanya aja. Asal kita tahu khasiat dan kandungannya, tinggal kita sesuaikan dengan tubuh kita. Contoh mungkin ya. Contoh mungkin ketika ada orang mengalami masalah misalkan jantung lah misalkan, ya, kental darahnya misalkan, ya, kental darahnya. Masalah jantungnya apa? Sebenarnya kan pembuluh darahnya nggak elastis, itu salah satunya. Kemudian darahnya nggak kental, itu salah satunya. Penyumbatan misalkan salah satunya itu. Maka bagaimana caranya kita mensikapi itu dengan kata herbal atau produk yang Allah ciptakan seperti ini ya? Ya Masya Allah sebenarnya gampang, ya. Penyumbatan atau mungkin kekentalan darah tadi kita atasi dengan produk-produk yang memberikan efek ke tubuh kita itu melancarkan aliran darah. Contohnya apa? Nah, ini kunyit salah satunya. Dan dia punya efek itu. Ya. Kemudian misalkan apa lagi? Dia juga punya efek untuk menghangatkan ya darah kita. Ini bisa serai. Gitu. Jadi kalau udah lihat kayak begini nih, waduh, saya bisa berpikir berbagai macam. Bisa gitu. Kalau kita udah belajar ilmu, dan itu bisa dipelajari siapapun, tidak mesti saya. Ya, kita data-data ini bisa kita ambil. Cuman memang butuh, katakanlah butuh kita mentadaburi gitu loh. Bahkan para ilmuwan ya itu menyebutkan, misalkan Anda bikin kunyit nih, ini kan kunyit ya, biang kunyit ya, memang nggak seperti kunyit biasa, tapi ini kunyit ya, dia kuning. Ya, kuning. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kunyit seperti ini tuh ya, ketika Anda bikin kunyit kayak begini, Anda potong-potong, Anda kasih air panas, segala macam lah perlakuannya untuk mendapatkan minuman kunyit. Kemudian Anda mungkin silakan aja misalkan kasih jeruk nipis sedikit, misalkan jeruk lemon sedikit, kemudian Anda tambahkan sedikit sama ini lada hitam ya, lada hitam kayak begini, itu dia penyerapannya lebih kuat. Jadi meningkatkan penyerapan dari kunyit ini ke tubuh kita. Ya, Masya Allah kan, jadi kita bisa bermain di sini. Ya, kayu manis misalkan, ya, salah satu herbal terbaik yang ada di negeri kita, yang mungkin sepertinya dulu juga diambil sama Belanda nih, kayu manis nih. Karena salah satu kota yang saya tahu ya di Indonesia yaitu Kerinci, itu kan dia memiliki kayu manis terbaik di dunia katanya. Saya pernah dikasih tuh kayu manis tebel banget, Masya Allah. Ya, ini kayu manis seperti ini ya. Ini kan punya maksud gitu kan bagi tubuh kita. Seperti yang kita tahu kita banyak menggunakan kayu manis seperti ini ya untuk rempah-rempahan ya, untuk rempah-rempahan ya, kan bisa masak sayur, sop apa segala macam. Tapi dia juga mengandung ya antioksidan, dia juga mengandung alkaloid ya, dia juga mengandung punya sifat untuk menurunkan gula darah. Itu tergantung kita mau pakainya yang mana. Ya, kayak begini ya. Serai juga tadi saya jelaskan. Ini saya ambil beberapa sampel saja. Ini Masya Allah ya, banyak sekali manfaat dari dia ini. Kalau teman-teman mulai dari minyaknya ya, mulai dari manfaatnya untuk jantung, mulai dari manfaatnya untuk melancarkan aliran darah, melancarkan buang air besar. Masya Allah kan. Jadi apa yang akan kita dapatkan dari sini katakanlah kalau kita mengkonsumsi, lagi-lagi tadi di awal energi, tapi yang paling penting itu sebenarnya kandungan dari mereka ini yang berbeda. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang alpukat, ya. Alpukat ini kan tadi di awal saya jelaskan ya, dia punya kandungan ya katakanlah terbesarnya adalah protein atau lemak, ya, alpukat. Ya.
Nah, kalau yang lain gimana? Ya belum tentu ada, ya. Ada sebagian cuman tidak sebesar, sedominan dia ini. Jadi misalkan kita bicara tentang kunyit ya. Kunyit itu, ya kunyit kayak begini. Dia apakah dia punya katakanlah nanti bisa dibuka data-datanya ya, lemak-lemak juga atau dia punya minyak-minyak juga ada. Tapi beda sama ini. Nah, tinggal kita lihat misalkan dalam kunyit dia punya kurkuminoid misalkan. Dia punya anti kanker, dia punya anti aging, bahkan ini sebenarnya kunyit ini salah satu produk rempah yang bersifat anti aging atau anti penuaan. Jadi bagi yang pengen tetap ya apa bahasa sekarang tuh glowing gitu loh. Ah, itu bisa salah satu kunyit. Ya, tapi bukan diolesin ke muka, kuning lah muka. Ya. Tapi ya itu ya diminum aja. Masya Allah kan kunyitnya. Makanya sekarang, ini saya kasih tahu supaya bapak ibu nggak nyesel. Ya, saya bukan jualan obat ini, kayak orang jualan obat aja. Amerika tuh sekarang ya, itu para naturopatinya itu, saya kemarin sempat tanya kepada saudara yang tinggal di sana itu, sekarang lagi gencar-gencarnya itu mempopulerkan kurkumin ini, kunyit. Kan dalam kunyit ada kurkumin, meskipun temulawak juga ada kurkuminnya juga, tapi secara umum kunyit lah. Ya, saya katakan nih, jangan sampai minum ini nanti satu gelasnya 25.000 baru sadar kita manfaatin dia. Jadi sekarang kan orang lebih bangga tuh beli minuman-minuman apalah tuh, minuman milenial gitu kan, goceng-goceng gitu kan, ada 7.000 juga dapat gitu kan. Tapi nanti ya tinggal tuh rutin kan saja minum itu, insya Allah nanti diabetes sudah menunggu lah gitu loh, bahasa saya gitu loh. Ya. Rutinkan saja, nanti ya bersiaplah dengan penyakit-penyakit berat. Jadi umur 20 tahun kropos, umur 30 tahun sudah masalah di ginjal, masalah di pankreas. Rutinkan saja, kalau nggak sadar-sadar kan sayang. Terus saya katakan tadi, jadi minum-minum kayak begini itu bukan gaya-gayaan. Bagi kita mah bagian dari semangat kita menjaga tubuh gitu loh. Jadi harusnya saya katakan kita tuh lebih bangga ya, saya lebih bangga minum kunyit daripada minum misalkan minuman kemasan lah, sebut mereknya apa. Jadi kalau ditanya, berarti kalau dokter supaya saya dapat minuman isotonik terbaik di dunia apa? Woish, saya katakan, Masya Allah itu air kelapa. Air kelapa itu kan minuman isotonik terbaik di dunia. Mau kelapa muda, mau kelapa tua, mau kelapa hijau, kelapa apa lagi tuh, terserah lah. Minum aja air kelapa. Kadang-kadang saya katakan, ya Allah itu abang air kelapa itu kan, ya Allah kalau dia tahu tuh manfaat air kelapa, itu dijual mahal itu. Air kelapa tua itu juga masih banyak manfaatnya itu. Kadang-kadang orang kan 1.000 aja dikasih seabrek-abrek. Air kelapa tua itu kan diambil santannya. Kadang-kadang saya katakan, ya Allah ini manusia gitu ya. Karena kita belum tahu aja, belum berilmu. Jadi akhirnya apa? Buang-buang santannya. Santan tuh bagus, kelapa tuh bagus, santannya bagus ya. Tapi ketika dipanaskan rusak dia. Maka saya katakan ya, kalau yang suka kopi, daripada kopinya Anda pakai dairy ya, produk-produk susu ya dari sapi yang tidak ketemu matahari, jarang ketemu sama temennya, jarang ngobrol sama temennya, jarang nginjak rumput, udah pakai kelapa santan aja. Kopi campur santan, enak kok, bisa dibikin tuh, gitu loh.